datang Sobat CM, bertemu lagi bersama saya Flora dalam program kesayangan kita College Manifest Mention Confess Your Achievement. Pada program kali ini kita akan mengangkat kehidupan mahasiswa nih, tantangan di dalam dan di luar kampus. Sebelum memulai program ini, kita akan menampilkan sedikit cuplikan buat para pemirsa. Berikut cuplikannya. Kesehatan mental menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Terlebih dengan tekanan akademik yang tinggi, tuntutan sosial, dan berbagai perubahan dalam hidup. Banyak dari mereka yang menghadapi masalah kesehatan mental yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan. Banyak mahasiswa yang menghadapi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan perilaku, PTSD, hingga ADHD. Dengan gejala dominan hiperaktif impulsif. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis mereka, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar dan hubungan sosial. Oleh karena itu, perhatian terhadap pentingnya dukungan mental di kalangan mahasiswa menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Kembali lagi di College Manifest Mention Confess Your Achievement. Di sini kita akan berfokus kepada kehidupan mahasiswa baik dalam aspek akademik maupun berorganisasi. Di sini kita sudah kedatangan Kak Hinda Novianti yang akan berbagi wawasan dan tips berharganya dalam perjalanan kampusnya. Halo Kak Hinda. Halo Kak Ola, halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, hari Baik, ini ya. kabar baik banget. Baik banget. Kesibukannya sekarang? Kesibukan aku sekarang jadi mahasiswa kuliah kerja. Jadi karena udah mahasiswa semester tua, jadi Semester ketimbang gabut akhir, ya. iya. Ketimbang gabut, jadi aku lebih banyakin cari kegiatan di luar gitu. Oke, untuk Kak Hinda itu pernah nggak sih mengikuti organisasi di kampus? Untuk organisasi di kampus ya Iya. Kak, tentunya pernah selama 7 semester sampai sekarang. Pastinya aku beberapa kali pernah mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus gitu. Bisa diceritakan nggak sih Kak? Kan pasti ada pengalaman ya saat berorganisasi itu. Nah, ada nggak sih pengalaman menarik saat Kak Hinda mengikuti organisasi di kampus? Oke. Aku bakal mengawali dari ini ya. Organisasi yang aku ikuti di UTY ini yang pertama ada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satgas ya. Satgas PPKS. Teman-teman ada yang udah pernah tahu dari Satgas PPKS. Iya. Nah, kemudian organisasi yang kedua ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UTY atau Himakom yang biasa kita kenal Himakom ya Kak ya. Iya. Nah, kalau ditanya pengalaman menarik ya tentunya di Himakom ini ada 2 tahun, kemudian di Satgas ini bisa terhitung sekitar 1,5 tahun lah ya sekarang. Nah, dimana SK aku nanti berakhir di Januari tahun depan untuk Satgas, tapi untuk di Himakom di himpunan aku udah demisioner sekitar September bulan lalu. Gitu. Kalau ditanya pengalaman menarik banyak banget, apalagi ya dengan padatnya kegiatan yang ada di Satgas maupun di himpunan. Nah, kalau misal yang paling aku ingat sampai detik ini pengalaman berkesan, menarik, memorable lah bisa aku katakan, yaitu ketika aku jadi di satu hari itu ada di ketika aku bertugas di himpunan. Nah, jadi himpunan itu melaksanakan satu event besar Kak di closing proker kita. Gitu, itu kami menyewa di satu venue di luar kampus gitu. Nah, kemudian saat itu aku bertepatan banget nih dengan interview user gitu. Ketika aku mencoba untuk kerja, sebenarnya ini coba peruntungan aja sih gitu. Awalnya memang cari untuk magang gitu, tapi karena memang aku pengen mencoba di korporasi gitu, akhirnya aku mendaftarlah di perusahaan yang saat ini aku tekuni gitu. Nah, saat itu aku interview user tuh Kak, dan itu di hari ketiga
event tersebut gitu di hari ketiga, di mana aku di sana menghandle MC dan moderator. Dan itu tugasnya cukup berat kan, ya, karena aku handle kan? Iya, karena aku harus mengakomodir mereka bagaimana caranya tetap acara berjalan lancar gitu. Tapi aku juga memiliki satu kepentingan nih di hari itu. Tanggung jawab juga betul, kan pada hari itu. Iya. Terus akhirnya aku muter otak nih gimana caranya di satu hari itu kegiatan aku tetap lancar gitu kan. Akhirnya aku koordinasi lah dengan ketua pelaksana di hari itu atau penanggung jawab lah, koordinator di hari itu. Kemudian aku bilang kalau misal aku siap untuk bertugas sekitar dari jam 7 sampai jam 11 siang aja. Nah setelahnya ba'da zuhur itu aku siap-siap nih, aku prepare segala macam untuk interview user. Karena ini udah titik terakhirnya aja nih gitu, aku lulus atau enggak gitu di perusahaan itu kan. Terus habis itu qadarullah ya semuanya berjalan lancar gitu kan. Terus setelah aku jam 4 itu melaksanakan interview user sekaligus juga pengumuman. Nah jadi pengumuman penerimaannya itu di hari itu juga ada rasa campur aduk banget Kak, benar-benar ya. Jadi sudah bisa ngelewatin ya benar. Dan ketika hasil akhirnya adalah aku diterima kerja, jadi ya udah pecah semua gitu. Jadi kayak udah nggak ada rasa deg-degan. Jadi akhirnya aku balik ke venue tuh dengan rasa yang udah happy lagi nih gitu. Terharu ya kayak. Dan yang paling berkesan lagi adalah ketika itu turun hujan ketika aku di jalan mau ke venue. Terus habis itu ya udah aku melaksanakan tugas kembali, dan itu benar-benar closing event kami ada di hari ketiga itu. Jadi ada rasa kayak wow, ternyata aku bisa melewati hari ini dengan cukup panjang gitu kan, karena aku harus prepare di venue acara, kemudian juga mengakomodir teman-teman MC moderator gitu kan. Terus setelahnya aku juga ada interview user gitu ya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Tanggung jawab juga lancar. Jadi itu berkesan banget. Jadi pengalaman yang paling menarik menurut aku adalah ketika itu sih. Oke. Nah Kak, kan kita ketahui bersama ya, kuliah dan berorganisasi itu kan adalah dua hal yang sering Kak Hinda jalanin ya. Gak jarang juga Kak Hinda pasti bertabrakan seperti tadi tuh, kayak kerja kan tadi kerja, kuliah, organisasi. Nah mulai dari pasti kan banyak juga tuh Kak, setiap mata kuliah itu kan proyek-proyeknya, apalagi anak PR ya Kak ya. Iya, itu sibuk ya Kak ya. Nah untuk Kak Hinda itu ada nggak sih tantangan yang Kak Hinda hadapi saat berkuliah sambil berorganisasi? Betul, menarik banget ya pertanyaannya. Jadi kompleks banget sih menurut aku. Kalau dibilang tantangan ya, kayaknya setiap hari itu benar-benar challenging ya menurut aku. Karena ketika kita melakukan, apalagi ada proker nih Kak, proker besar. Waktu itu juga ketika aku menghandle proker, aku ingat banget November 2023, itu event terbesar dan baru dilaksanakan offline, karena sebelumnya itu ada pandemi kan. Jadi akhirnya baru kami laksanakan secara offline di tahun itu. Dan itu karena tahun pertama, alhasil dari prodi pun menginginkan bahwasanya hal tersebut harus berkesan gitu kan. Dan itu adalah proker dari departemen aku. Dan waktu itu bersamaan juga dengan tugas matkul yang subhanallah bener-bener susah banget menurut aku, karena ini merujuknya ke penelitian matkulnya. Kakak bisa nebak harusnya metopan. Jadi ketika itu kami harus mencari ide riset, dimana ketika itu dosennya super wow banget gitu kan, nggak boleh ada celah untuk kita salah ataupun ya setidaknya harus bisa melakukan analisis gitu kan, sesuai dengan keilmiahannya gitu kan. Nah kemudian ya itu dia harus imbang antara proker, kemudian juga antara tugas yang ada di mata kuliah tersebut gitu. Ya itu tantangan banget sih, itu challenge buat aku waktu itu ketika aku harus menghandle teman-teman yang ada di departemen aku. Dan waktu itu deadline untuk pengumpulan tugas itu hanya ada di sekitar 2 hari aja Kak setelah acara berlangsung gitu. Jadi ketika bahkan ya itu acaranya sampai 2 hari kan. Jadi ketika acara itu berlangsung, aku sama teman-temanku yang lain gitu, yang satu angkatan, jadi
kita saling tukar pikiran nih, kira-kira kamu ide risetnya mau apa gitu. Jadi kita bukan ngurusin proker lagi nih, tapi di sela-sela kegiatan, kamu ide riset mau apa gitu. Terus aku mau ini, aku itu gitu. Jadi kayak ya itu sih tantangan gitu ketika kita ya harus menyeimbangkan ya antara kewajiban antar organisasi dan kewajiban untuk kuliah. Jadi nggak boleh ada tendensi di salah satunya nih, jadi harus seimbang dua-duanya gitu, biar lebih stabil gitu kan. Karena ya resiko kamu mau masuk organisasi tapi akademik kamu juga harus lebih harus aman. dilupakan itu. Betul. Itu kan soalnya kampus kita menimba ilmu pengetahuan Betul, ya Kak ya. betul. Nah, berorganisasi itu kan bonus saja. Betul, mencari betul. relasi, Betul. pengetahuan ya Kak ya. Betul. Bahkan aku teringat satu hal ketika mamaku bilang, tujuan kamu ke Jogja buat apa? Buat kuliah. Kuliah, betul. Gitu kan, bukan buat organisasi. Jadi organisasi jalan aja gitu, tapi tetap tujuan prioritas utama kamu itu ada di kuliah. Jadi ya maksimalin semaksimal mungkin akademik kamu gitu. Nah, kamu cari pengalaman, cari relasinya dari organisasi gitu. Jadi ya harus imbang dua-duanya. Gitu. Cara mengatasi tantangan Kak Hinda dalam yang sudah Kak Hinda ceritakan tadi itu tuh secara spesifiknya itu gimana Kak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut mungkin Kak? Untuk mengatasi tantangan ya, mungkin kalau aku benar-benar mengatur strategi sendiri sih. Karena aku anaknya gampang lupa, aku kadang suka catat nih, apalagi kalau di grup tuh suka ada announce gitu kan. Guys, besok rapat ya gitu. Rapat buat proker ya gitu. Kadang kami ada rapat rutin mingguan gitu kan, dan ya itu kadang aku karena anaknya pelupa, jadi aku catat di notes, kemudian aku tempel tuh Kak. Gitu ya, Kak, jadi iya gitu, aku tempel di tembok kamarku. Terus abis itu ya aku tulis kira-kira to-do list aku besok itu ngapain gitu kan. Apa yang harus aku selesaikan yang pertama kalinya gitu ketika besok aku bangun tidur gitu kan. Misal aku ada tugas, nah aku prioritasin terlebih dahulu tugas, walaupun nih misal deadline-nya itu masih lama, tapi aku prioritasin dulu untuk tugas. Nah, kemudian barulah aku melaksanakan tanggung jawabku di organisasi gitu. Selama berorganisasi itu kan pasti banyak ya Kak ya, relasi, pengetahuan, pengalaman Kak Hinda. Nah, ada nggak relasi yang menarik bagi Kak Hinda, yang berkesan, yang sampai sekarang tuh Kak Hinda tuh kayak wow, mesh gitu. Gimana Kak? Kalau masalah relasi ya alhamdulillah baik antara di Satgas PPKS ataupun di himpunan aku banyak banget dapetin relasi. Nah, ketika di Satgas itu kan karena ada pelatihan ya Kak sebelum ditetapkan menjadi anggota satuan tugas itu, karena memang ada pelatihan nih selama 1 minggu gitu. Baik itu pelatihan dari prodi juga, bukan prodi, universitas gitu, dari Univ itu ada melakukan pelatihan, dan setelahnya kami juga ada pelatihan di luar gitu bersama dengan teman-teman Satgas satu lingkup Jogja gitu kan. Nah, kemudian kalau di himpunan sendiri karena aku memang concernnya di Departemen Public Relation ya, jadi memang ketika himpunan itu ingin mengembangkan sayap selebar-lebarnya, titik tumpunya itu dari departemenku ini gitu. Jadi kami banyak menghubungi pihak-pihak eksternal ataupun internal. Jadi kalau misal dibilang kenal sama dari sivitas akademika yang ada di dalam UTY, alhamdulillah gitu, akhirnya relasinya terbentuk gitu kan. Gitu, dan begitupun dengan relasi yang ada di luar gitu. Karena beberapa kali juga himpunan melaksanakan kerjasama gitu, kolaborasi dengan beberapa pihak gitu, seperti dengan Perhumas Muda ataupun dengan himpunan-himpunan Ilkom yang ada di satu Jogja. Kembali lagi di College Manfest, Mention Conference Your Achievement. Sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir nih teman-teman. Di segmen ini kita akan membahas pentingnya akan pengalaman di luar kampus maupun di dalam kampus. Nah, pengalaman tersebut apa sih yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan dan juga relasi? Sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Selamat siang pemirsa, di sini saya Salisa Nafla akan meliput salah satu kegiatan mahasiswa yang aktif di luar kampus. Ikuti kegiatannya dan kita juga akan tanya-tanya sedikit tentang mahasiswa tersebut.
Mas Zaki, apa kabarnya? Selamat siang juga, Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya sekarang ngapain aja Mas Zaki? Kalau untuk kegiatan saat ini saya lebih memilih kuliah serta sambilan kerja yaitu freelance photographer. Sejak kapan mulai freelance fotografi? Untuk freelance photographer sendiri saya sejak masa-masa COVID. Masa-masa COVID. Itu apa yang memotivasi Mas Zaki untuk bekerja? Nah, kalau untuk memotivasi saya itu pengen mencari pengalaman itu pertama, yang kedua ingin membantu kedua orang tua agar finansialnya itu lebih bagus lagi dan bisa membiayai kuliah secara mandiri. Oke. Terus bagaimana Mas Zaki itu membagi waktu kuliah dan juga kerja? Nah, untuk masalah bagi waktu itu sangat sulit sekali bagi saya. Tapi saya sekarang masih belajar, di mana saya itu pasti setiap minggu atau setiap hari pasti saya catat di kalender, kalau enggak deadline, kalau enggak catatan. Jadi kalau seumpama seminggu ini saya kuliah berapa kali, saya kerja berapa kali, dan saya bersosialisasi sama keluarga dan sama teman, itu nanti saya bikin jadwal, runtutan jadwal mana aja yang saya harus terlebih dahulu lakukan. Gitu. Oke. Kalau pekerjaan ini tuh pernah nggak sih mempengaruhi perkuliahannya Mas Zaki? Nah, untuk pekerjaan ini sangat mempengaruhi sekali sih, karena dimana kita itu kan sambil kerja ya, dan saya itu sambil kuliah juga, jadi dimana sangat banyak deadline numpuk, tugas-tugas numpuk, dan juga job-job freelance photographer yang sangat banyak sekali. Itu mempengaruhi banget untuk kuliah dengan istilah fokusnya itu berbagi-bagi. Oke. Terus ini rencana setelah lulus Mas Zaki mau ngapain? Untuk rencana setelah lulus, insya Allah saya ingin membuka usaha bisnis, ingin memajukan bisnis saya, dan ingin membuka studio. Oke, terima kasih ya Mas Zaki atas waktunya. Sama. Semoga sukses selalu. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan tanya-tanya sedikit ke narasumber kedua kita, yaitu Kak Mesya. Selamat siang Kak Mesya. Halo, selamat siang Kak. Kak Mesya boleh tanya-tanya sedikit nggak? Iya boleh Kak, silakan. Kegiatan Kak Mesya akhir-akhir ini ngapain aja Kak? Kalau kegiatan aku tuh sekarang lagi kuliah, aku mahasiswa semester 7, dan selain itu aku part time juga di cafe. Oke, sejak kapan itu mulai part time-nya Kak? Kalau part time-nya itu sejak Juni tahun lalu, jadi sekitar 1 tahun lebih sekarang Kak. 1 tahun lebih. Apa sih yang memotivasi Kak Mesya buat bekerja sambil kuliah itu? Kalau motivasi sih sebenarnya motivasi dasarnya nggak ada ya Kak, karena awalnya tuh mau kerja karena pas libur kuliah aja, libur lama, terus kita cari-cari loker, akhirnya keterima kerja, nyaman, terus jadinya lama kerja di sini gitu. Lama kerja di sini. Gimana Kak Mesya membagi waktunya buat kuliah sama kerja Kak? Oke, kalau membagi waktu itu karena kebetulan di kafeku tuh juga di tempat aku kerja itu mendukung buat karyawannya kuliah, dan kebanyakan karyawan di sini juga pada kuliah, jadi kita kayak bisa menyesuaikan sama jadwal yang ada di kuliah, jadi nggak terlalu mengganggu sih Kak gitu. Berarti pekerjaannya Kak Mesya ini nggak mempengaruhi perkuliahan ya Kak? Iya betul. Oke, kalau rencana setelah lulus apa Kak Mesya? Kalau rencana setelah lulus tuh ya pengennya juga kerja.
tadi dua narasumber kita yang sangat menginspirasi. Saya Salisa Nafla pamit undur diri. See you. Nah, itu dia cuplikannya mengenai mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Nah, Kak Hinda, kalau Kak Hinda sudah melihat video tadi tuh Kak, kan bagaimana pendapat Kak Hinda tentang video tadi tentang mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja? Iya. Kan Kak Hinda sudah merasakan iya. Oke, menarik banget sih Kak menurut aku, karena pengalaman tuh nggak harus kita dapetin di dalam kampus doang kan gitu. Dan menurut aku ketika kita masih banyak waktu luang nih, kayak udah di semester tua atau udah masuk ke penghujung gini, bagus sih untuk mengikuti ataupun mencoba mencari kerja gitu kan. Tapi ya itu dia, jangan sampai lupain skripsimu kawan, bener nggak? Karena ya itu, kamu mau lulus atau enggak gitu betul. kan. Jangan sampai jadi artefak kampus teman-teman. Katanya bukan artefak lagi, tapi donatur kampus. Jadi tetap kerjain skripsi kamu, tetap kerjain tugas-tugas kamu gitu kan. Nah itu dia, kalau misal ingin mencoba untuk kuliah sambil kerja, itu kan satu pilihan ya gitu. Dan ya di tiap-tiap pilihan itu kan pasti ada resiko nih di dalamnya. Ketika kamu pengen kuliah sambil kerja, berarti kan ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan kedua-duanya. Ya balik lagi dengan kita kuliah sambil organisasi gitu kan. Jadi tetap harus ada penyeimbang nih di antara kedua-duanya gitu. Ketika kita mau untuk sambil bekerja, kita harus ikutin nih semua peraturan-peraturan ataupun goals yang udah ditetapkan sama perusahaan gitu kan, atau sama tempat kita bekerja gitu kan. Begitupun dengan kuliah gitu kan Kak. Harus balance ya. Tanggung jawab satu-satunya sudah ada ya Kak. Iya, jadi tetap kita harus seimbangkan nih gitu. Jadi pilihannya ya tetap ada di diri kamu sendiri gitu. Jadi ketika cuplikan video tadi, aku sangat setuju banget sih. Karena pengalaman kita nggak cuman terbatas ada di dalam kampus doang gitu. Ketika kita mau untuk mencoba mengepakkan sayap kita di luar gitu, barangkali relasi kita untuk kedepannya itu kita temukan di sana gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dulu sih menurut aku. Dan dulu aku adalah orang yang punya stereotip atau stigma yang kayak intinya kalau misal aku kuliah harus fokus kuliah, aku nggak mau kerja. Dulu aku sampai bilang ke teman dekatku kayak gitu. Tapi ternyata ketika udah ngerasain punya gaji ketika kuliah, wow, ada tanggal-tanggal yang akhirnya ditunggu nih. Iya, ditunggu. Nggak sabar tiap bulan di tanggal 25. Boleh nggak sih semua tanggal 25 gitu kan? Jadi rasanya gitu ya. Gitu. Habis gajian tadi ya. Alhamdulillah ya kan. Jadi kayak ada hal yang akhirnya membuat puas buat diri sendiri gitu loh. Jadi ya itu balik lagi, jangan cuma mencari relasi, tapi kita juga cari kesempatan-kesempatan yang ada di sana gitu. Raihlah pengetahuanmu, tapi jangan jangan sampai ninggalin salah satunya, intinya kayak gitu Kak. Dan akhirnya ketika aku mencoba untuk masuk ke dua-duanya, kuliah sambil kerja setelah organisasi selesai gitu kan. Jalan aja tuh ternyata jalan aja, walaupun pusing-pusing dikit, kedebak-kedebuk sambil Allah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting semuanya lancar gitu. Mungkin ada pesan yang ingin Kak Hinda sampaikan kepada penonton di rumah mungkin ya, untuk atau mahasiswa baru atau teman-teman Kak Hinda. Mungkin ada Kak? Oke. Mungkin pesan dari aku ya teman-temannya, jangan cuma untuk maba deh, buat semuanya yang menonton tayangan ini, jangan takut untuk mencoba, apalagi mencoba hal yang baru yang sebelumnya nih kita nggak pernah tahu gitu kan. Sebelumnya kita nggak pernah mencoba hal itu gitu. Jadi coba aja dulu, nanti perkara mau kayak gimana nya Tuhan pasti bakal bukain jalan buat kita kayak gitu. Jadi coba kita cari, gali potensi diri kita, itu yang paling utama. Yang paling penting adalah gali potensi diri kita dulu. Kita harus bisa ngebaca diri kita gitu. Kira-kira dengan kemampuan yang aku punya, aku mau ngebawa diri aku tuh kemana gitu. Kemudian cari organisasi yang dia itu mampu untuk membawa diri kamu lebih berkembang jauh lebih baik gitu. Ketika memang aku punya keterampilan nih, aku memang ada bakat untuk menjadi presenter atau pembawa acara, MC, moderator. Himpunan mewadahi aku. Akhirnya ketika itu
terbitlah menjadi Hinda yang mungkin beberapa kali menjadi MC ataupun menjadi moderator di beberapa momen atau kesempatan. Gitu. Intinya tetap jadi diri kamu sendiri dan tetap jadi versi terbaik yang ada di diri kamu. Gitu. Itulah pesan dari Kak Hinda, seorang mahasiswa akhir yang sambil bekerja, berorganisasi bahkan ya Kak ya. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang singkat kita pada kali ini. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Senang rasanya hari ini kita membahas banyak hal, mulai dari isu kesehatan mental, kalangan remaja, hingga lika-liku kehidupan di dalam dan di luar kampus. Terima kasih juga kepada narasumber kita kali ini, Kak Hinda, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan wawasan berharganya. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat dan pandangan baru bagi kita semua. Terima kasih juga kepada penonton setia yang terus mendukung acara ini. Saya Flora, pamit undur diri. Sampai jumpa.